Halo para talenta muda Indonesia, kembali lagi bersama Bang Dius di pelajaran bahasa Inggris. Untuk hari ini kita akan belajar yang judulnya stating purpose ataupun bagaimana cara kita untuk menyatakan maksud dan juga tujuan. Di sini kita akan menggunakan 3 jenis conjunction dalam menyatakan maksud ataupun tujuan. Yang pertama ada menggunakan in order to, yang selanjutnya ada kata so that dan juga in order that. Oke. Jadi kalau kita terjemahkan apa sih yang dimaksud dengan stating purpose, berarti ini dia bagian daripada expression of purpose ataupun dia menyatakan maksud dan tujuan. Oke, yang pertama kita akan masuk dia ke konjungsi yang pertama, yaitu dia penggunaan in order to. Kalau untuk yang in order to, maka nanti dia rumusnya itu adalah kita menggunakan klausa ditambahkan dengan in order to, ditambahkan dengan infinitif, yaitu dia kata kerja dasar. Oke, contohnya sebagaimana Bang? Maka contoh yang pertama dia seperti ini. Radit learn English very hard in order to win the English competition. Maka kita melihat di sini ada kata in order to ditambahkan dengan win English competition. Jadi dia belajar bahasa Inggris sangat-sangat sungguh-sungguh untuk memenangkan kompetisi bahasa Inggris. Oke, yang selanjutnya contohnya, they work very hard, mereka bekerja dengan sangat sungguh-sungguh in order to, dengan tujuan atau bermaksud untuk mendapatkan uang yang cukup untuk keluarga mereka. Seperti itu ya. Jadi dia kalau yang in order to, itu dia cukup ditambahkan dengan bentuk infinitif saja ataupun dia kata kerja dasar. Oke, yang kedua, bagaimana dengan penggunaan so that dan in order that, Bang? Oke, untuk yang so that, maka nanti dia rumusnya seperti ini. Klausa ditambahkan dengan so that ataupun dia in order that ditambahkan dengan bentuk klausa. Jadi nanti dalam satu kalimat tersebut, kita nanti dia melihat adanya dua predikat dan juga dua subjek. Contohnya itu coba kita analisa di sini ya. They will go to England so that or in order that they can improve their English. Maka nanti yang di sini ada dia kata they sebagai subjek, they will go itu dia adalah sebagai predikat. Sementara dia subjek yang kedua dia ada they, yang bentuk yang kedua predikatnya adalah kata can improve. Oke, jadi intinya dia kalau dia menggunakan so that dan juga in order that, dia terdiri dari dua klausa ya deh ya. Oke, contohnya juga yang seperti ini. We got up early so that ataupun in order that we can do morning exercise. Oke, maka kalau kita analisa, coba perhatikan yang di sini. Di sini dia adalah subjek yang pertama. Ini dia adalah predikat yang pertama, sementara yang ini dia adalah subjek yang kedua, ini dia adalah predikat yang kedua. Kalau kita artikan, mereka pergi ke Inggris supaya mereka bisa memaksimalkan ataupun meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Kalau yang kedua, we got up early, kami bangun cepat supaya kami bisa melakukan olahraga pagi. Oke, contoh yang ketiga dia seperti ini. I study my lesson very hard. Saya belajar pelajaranku dengan sungguh-sungguh supaya saya bisa melewati ataupun lulus tes tersebut. Di sini dia ada beberapa catatan deh. Penggunaan yang namanya dia so that itu dia termasuk ke dalam bentuk yang informal ya. Jadi kalau kita contohnya dia berbicara dalam konteks yang formal, kita lebih bagus menghindari penggunaan daripada kata so that. Karena so that itu dia masuk ke dalam bentuk informal. Untuk menggantikannya kita lebih bagus menggunakan kata in order that. Seperti itu dia. Oke, untuk yang bentuk lain daripada penggunaan in order that dalam bentuk yang written text, maksudnya dia adalah dalam bentuk tulisan ataupun dia dalam bentuk reading comprehension. Maka nanti modelnya itu deh, itu nanti dia yang pertama dalam bentuk klausa ataupun dia sentence, habis itu nanti dia titik in order that, terus ada komanya ditambahkan dengan bentuk klausa ataupun dia kalimat. Bisa ya? Jadi nanti contohnya dia seperti ini. The badminton player trained so hard. Titik.
in order to they can win the SEA Games competition. Pemain bulu tangkis tersebut berlatih sangat keras agar mereka bisa memenangkan kompetisi SEA Games. Jadi nanti bisa kita perhatikan di sini deh, dia nanti terdiri dari dua klausa juga atau dua kalimat. Maka nanti yang di sini dia ada yang bentuk predikat yang pertama, yang di sini ini dia adalah bentuk subjek yang pertama. Sementara kalau yang di sini dia subjek yang kedua, ini dia adalah predikat yang kedua. Tetapi bentuknya itu dalam bentuk kalimat, karena mereka itu dia sudah sampai titik ya, sudah dibuat sampai dengan titik, maka dia konsepnya dia adalah kalimat, bukan klausa. Oke, begitu juga dengan bentuk yang simple sentence nih. Untuk menyatakan tujuan tanpa harus dia mengatakan dengan bentuk yang in order to ataupun dia so that, dan juga bentuk yang in order that, kita bisa juga dia menggunakan bentuk yang sederhana. Menggunakan yang sederhana itu deh, bentuknya itu cukup ditambahkan dengan preposition to. Jadi bentuknya dia klausa ditambahkan dengan to, ditambahkan dengan bentuk infinitive. Contohnya bagaimana Bang? Contohnya dia seperti ini. Luka went to the hospital yesterday to get medical treatment. Luka pergi ke rumah sakit kemarin untuk mendapatkan pengobatan. Oke? Dan juga deh, bentuk yang in order to di awal kalimat itu bisa kita buat juga deh. Contohnya seperti ini. In order to get better signal, Fadli makes a phone call on the rooftop. Supaya mendapatkan sinyal yang lebih baik, Fadli membuat sebuah panggilan ataupun dia menelepon di atap ataupun dia di rooftop. Seperti itu ya deh ya. Oke, jadi intinya stating purpose itu kita bisa menggunakan 4 jenis. Yang pertama bisa menggunakan in order to, berarti dalam bentuk conjunction. Yang kedua bisa menggunakan kata so that, tapi dia bentuknya dia adalah yang lebih informal. Yang ketiga ada penggunaan in order that yang hampir sama juga dengan bentuk yang so that, tapi dia lebih yang formal. Dan yang keempat itu dia adalah dalam bentuk simple sentence, berarti kita cukup menambahkan preposition ditambahkan dengan infinitive. Oke. Sekian untuk pelajaran kita hari ini. Abang harap ketika kita sudah mempelajari tentang stating purpose, maka kita bisa mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam bentuk yang written ataupun dia dalam bentuk yang speaking. Oke, see you next time guys. Sampai jumpa kembali di topik-topik yang selanjutnya. Cheerio guys.